Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen tutor pada mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat saya dengan tema dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak muda. Tema ini saya pilih karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap saat, kita terhubung dengan layar, melihat update, membagikan aktivitas, dan mengikuti berbagai tren yang muncul. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, saat ini media sosial sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi, yang pertama kita lakukan bukanlah berdoa atau menyapa keluarga, tetapi cek notifikasi di Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Media sosial memang memberi banyak manfaat, seperti belajar, berkomunikasi, dan bahkan mendapat kesempatan baru. Namun, tanpa disadari, penggunaan yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan mental, terutama bagi anak muda. Sebuah review jurnal internasional tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkaitan dengan meningkatnya gejala depresi dan kecemasan di kalangan remaja. Banyak anak muda merasa tidak puas dengan diri sendiri setelah membandingkan hidup mereka dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Padahal apa yang muncul di sana seringkali sudah dipilih ataupun diedit. Penelitian lain dari Universitas Tarumanegara 2023 juga menemukan hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat kecemasan pada mahasiswa. Semakin sering seseorang membuka media sosial, semakin besar kemungkinan ia merasa gelisah, takut ketinggalan informasi, atau merasa harus terlihat sempurna di depan orang lain. Tidak hanya itu, penelitian terhadap mahasiswa keperawatan Stikes Medistra Indonesia 2022 menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin tinggi tingkat kecemasan yang dialami, dengan hasil penelitian yang menyatakan hubungan tersebut signifikan secara statistik. Artinya, efeknya nyata, bukan hanya asumsi. Teman-teman, dampak negatifnya tidak berhenti di situ. Media sosial juga bisa mengganggu kualitas tidur. Seringkali kita berkata, scroll sedikit lagi, hingga tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Hasilnya, keesokan harinya kita merasa lelah, tidak fokus, dan suasana hati tidak stabil. Namun, bukan berarti kita harus menghapus media sosial sepenuhnya. Solusinya adalah menggunakannya secara bijak. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama adalah batasi durasi penggunaan media sosial setiap hari. Yang kedua, hindari menggunakan gadget 1 jam sebelum tidur. Yang ketiga, pilih konten yang bermanfaat dan hentikan mengikuti akun yang membuat kita merasa tidak berharga. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa media sosial itu hanyalah alat, bukan penentu siapa diri kita sebenarnya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa media sosial itu hanyalah alat, bukan sebagai penentu siapa diri kita sebenarnya. Dampak positif atau negatifnya sangat beruntung pada bagaimana kita menggunakannya. Karena itu, marilah kita bijak
selektif, dan tetap menjaga kesehatan mental kita, terutama sebagai anak muda yang hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah pemahaman dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Public Speaking.